Halo anak-anak, jumpa lagi. Kita akan belajar lagi. Kali ini matematika tema 8 subtema 1 tentang mengenal sudut. Apa itu sudut dan macam-macam sudut? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dan macam-macam sudut. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan jenis sudut dan membuat kesimpulan tentang sudut. Oke, mari kita mulai. Pada hari Pramuka, Sekolah Udin melakukan peringatan dengan mengadakan upacara. Saat upacara, mereka memberi hormat kepada Sang Merah Putih saat dikibarkan. Nah, pada saat memberi hormat, coba perhatikanlah posisi tangan Udin. Nah, coba kalian lihat ya. Apabila kita tarik garis dari lengan atas ke lengan bawah dan bertemu di satu titik, maka akan membentuk sebuah sudut. Kalian lihat garis merah itu ya. Nah, garis hijau itu adalah sudut. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu sudut dan macam-macamnya. Gambar berikut adalah gambar segitiga yang diberi nama segitiga QPR atau QPR. Dari gambar tersebut dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, sudut dibentuk oleh dua garis lurus. Dan yang kedua, posisi dua garis saling bertemu atau berpotongan. Maksudnya ada titik sudutnya. Dan tiga, antara dua garis terdapat jarak, maka akan membentuk sudut. Kesimpulannya, sudut adalah daerah yang dibatasi dua buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan. Berdasarkan pembahasan tentang sudut tadi, coba kalian tentukan gambar mana yang termasuk sudut. Jangan lupa kalian men-stop atau mem-pause video ini sejenak dan mengerjakannya. Dan selanjutnya akan kita bahas. Yang pertama adalah sudut, karena berpotongan. Dan yang kedua bukan sudut, karena tidak berpotongan. Dan yang ketiga adalah sudut juga. Dan yang keempat bukan sudut. Dan yang kelima bukan sudut karena bukan dua garis lurus. Dan yang keenam tentu saja sudut. Apakah jawaban kalian sudah benar? Pasti sudah benar kan? Oke, selanjutnya. Bagian-bagian sudut. Nah, sekarang mari kita mengenal bagian-bagian dari sudut. Coba kalian lihat, sudut di samping disebut sudut A, B, C. Titik pertemuannya adalah di titik B yang terletak di tengah. Sedangkan garis AB dan garis BC disebut kaki sudut. Adanya jarak pada dua buah garis ini besarnya sudut dengan satuan derajat. Tahukah kalian, meskipun garis diperpanjang, maka besarnya sudut akan tetap sama. Begitu ya. Coba kalian lihat nih. Meskipun garisnya diperpanjang, maka besar sudutnya tetap sama.
Nah, sekarang kita lihat. Gambar berikut ini disebut busur derajat. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya sudut dan disebut busur derajat. Satuan yang digunakan dalam busur adalah derajat dengan simbol seperti ini. Cara mengukur sudut sangat gampang. Tempatkanlah dulu salah satu garis di angka 0. 0 derajat ini ya, pada garis merah. Nah, kemudian garis selanjutnya ada di posisi seperti ini. Ini artinya besar sudutnya yaitu 10 derajat. Nah, lain lagi jika garis merah ini berada di posisi seperti ini, maka besar sudutnya adalah 20 derajat. Dan jika garisnya berada di posisi seperti ini, maka besar sudutnya yaitu 50 derajat. Iya, betul. Kalian sudah mulai paham ya. Nah, bagaimana jika posisi garisnya seperti ini? Maka besar sudutnya adalah, ya betul, 90 derajat. Nah, bagaimana jika posisi garis merahnya seperti ini? Kira-kira berapa ya besar sudutnya? Betul sekali, besar sudutnya adalah 120 derajat. Dan kemudian jika seperti ini, maka garis ini membentuk sudut 140 derajat. Begitu ya anak-anak. Dan ini yang terakhir. Garis ini membentuk sudut 170 derajat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Gambarnya seperti ini. Sudut ini sudah pasti besarnya 90 derajat. Dan sudut yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Bisa dipastikan bahwa sudut lancip itu besarnya lebih kecil dari sudut siku-siku, ya. Dan sudut selanjutnya adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180, atau sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku dan kurang dari sudut lurus. Nah, apa itu sudut lurus? Ini dia sudut lurus. Sudut yang besarnya 180 derajat. Mudah sekali ya untuk memahaminya. Nah, sekarang kita langsung ke latihan soal yang pertama. Tentukanlah nama sudut di bawah ini. Coba kalian pause video ini sejenak, kalian kerjakan, dan nanti kita cocokkan. Apakah jawaban kalian sudah benar semua? Sekarang mari kita bahas. Ini dia jawabannya. A adalah sudut siku-siku, B sudut lancip, C sudut tumpul, D sudut lancip, dan E sudut tumpul. Nah, kalian pasti benar semua ya. Lanjut ke latihan soal yang kedua. Tentukanlah nama sudut pada gambar di bawah ini. Jangan lupa kalian mempause video ini ya. Kerjakan dulu. Nah, setelah selesai mengerjakan, mari kita bahas. Yang pertama, ini seperti ini sudutnya. Berarti ini adalah sudut apa yo? Dan yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, dan yang keempat jika ditarik garis adalah membentuk sudut seperti ini. Dan jawabannya adalah 1 merupakan sudut siku-siku, 2 sudut lancip, 3 sudut siku-siku, dan yang keempat sudut tumpul. Yeay, hebat sekali. Pasti kalian sudah benar semuanya. Lanjut ke latihan soal yang ketiga. Nah, ini merupakan kesimpulan. Tulislah simpulan tentang macam sudut berdasar penjelasan sebelumnya. Nah, apa itu sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus? Oke, pause seperti biasa dan kerjakan.
Sekarang mari kita bahas. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat dan garisnya tegak lurus. Seperti itu ya. Dan kedua, sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Dan yang terakhir, sudut lurus, gampang sekali. Ini adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Jadi sudut siku-siku dan sudut lurus mempunyai ukuran yang tetap. Lanjut ke latihan soal nomor 4. Latihan soal keempat. Coba kalian lihat gambar tersebut. Kalian disuruh untuk menentukan macam sudut pada gambar berikut ini. Sudah kalian pause ya dan kerjakan dulu. Kalian tentukan dulu nama sudutnya. Dan ini dia jawabannya. Ya, yang pertama adalah sudut lancip, yang kedua adalah sudut siku-siku, dan yang ketiga sudut tumpul. Lalu yang keempat adalah sudut lancip, dan yang kelima adalah sudut lancip. Nah, itu kalau kalian tidak teliti seperti sudut siku-siku, tetapi itu sebenarnya ukurannya kurang dari 90 derajat. Oke, lanjut ke latihan soal yang kelima. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan masing-masing 5 buah. Nah, maksudnya kalian lihat benda sehari-hari yang bisa menunjukkan bahwa itu sudut tumpul atau sudut lancip. Oke, nah sekarang kalian pause video ya, sudah. Sekarang kita akan bahas. Nah, ibu mempunyai contoh seperti ini. Sudut terkecil yang dibentuk oleh waktu di samping adalah, coba kalian lihat gambar jam berikut ini. Sudut terkecil yang dibentuk dari waktu jam 1:50 menit adalah, ya, ini adalah sudut tumpul. Jarum jam saat menunjukkan pukul 1:50 menit. Nah, betul kan anak-anak? Besarnya lebih dari 90 derajat. Oke, sekarang ke contoh berikutnya. Coba kalian lihat. Sudut ujung pada pensil adalah kira-kira sudut tumpul atau sudut lancip ya? Coba kita lihat. Benar. Ini adalah sudut lancip ujung pada pensil. Dan kemudian contoh yang selanjutnya, sudut laptop yang terbuka seperti pada gambar berikut ini adalah, iya betul, ini adalah sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat. Dan contoh yang selanjutnya, sudut yang terbentuk pada huruf V adalah, coba kalian lihat. Oke, sudut yang terbentuk pada huruf V adalah, ya, sudut lancip. Nah, bisa juga ada di huruf A yang merupakan sudut lancip juga. Dan kemudian selanjutnya, sudut yang terbentuk pada topi caping adalah, kira-kira, ya, topi caping adalah sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat. Sudut yang terbentuk pada tenda kemah seperti yang terlihat pada gambar ini, menurut kalian apa? Iya, termasuk sudut lancip. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang sudut-sudut. Coba kalian cari contoh masing-masing 5 buah sudut tumpul dan sudut lancip seperti contoh yang telah ibu buat. Kalian tinggal menambah masing-masing 2. Selamat mengerjakan ya, tetap semangat.
Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Selalu menjaga protokol kesehatan ya. Salam sehat semangat, tetap giat belajar. Tuhan memberkati. Dah.